yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Buat skenario seperti 98, kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjarah. Ada? Sudah kita jadikan barang bukti. Sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan. Dalam penyampaian pendapat di muka umum ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Mereka unjuk rasa, tapi mereka juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain yang tidak berunjuk rasa. Kalau pengunjuk rasa tidak mentaati pasal ini, maka dibubarkan. Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan tidak perlu. Karena apa? Ya itu tadi, kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa dan mereka tidak memerlukan. Kami datang untuk menuntut keadilan. Ada keadilan. Dengan ditangkapnya, apalagi secara tidak adil, para tokoh aktivis kami, baik yang menjadi deklarator maupun jejaring-jejaring. Maka penangkapan para tokoh kami patut diyakini mengandung tujuan politis. 2. Proses penangkapan para pejuang kami sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu kami datang sini untuk menyampaikan petisi tadi yang dibaca oleh Prof. Wahab kepada Bapak Kapolri. Memang ada viral di media sosial, ya, kejadian kemarin adanya sebuah ambulan yang dikejar oleh petugas pada saat terjadi demo. Ambulan tersebut adalah bukan untuk kesehatan, tetapi untuk mengirimkan logistik untuk para pendemo. Handphonenya kalau dilihat ajakan itu ada, SMS itu ada, kemudian juga ada grupnya pun ada. Kumpul di mana ada. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kalau sudah begitu, kita sangat-sangat waspada. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya. Dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Terorganisir seperti itu kan by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu, bikin coret-coretan, membakar, lempar gitu.
Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership. Leadership itu bukan follower gitu. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong. Saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Itu saya titip tadi, saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak, apalagi Pak Jokowi, tidak, saya tahu persis. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dari perusak-perusak ini yang tersangkanya sudah kita tangkap, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dan yang sudah kita tahan, ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan ya, tadi di bawah 5 tahun itu. Dan saya ingin ada apa sehingga kenapa pengunjuk rasa ini sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Kemudian kita cek ke belakang, apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi anarkis sehingga merusak fasilitas umum, fasilitas Polri dan anggota kepolisian itu sendiri dilukai. Tadi ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial ya, media sosial itu. Akhirnya kita menemukan ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini, ya ini. Ini kami menemukan di dalam suatu handphone ya. Ini ada WAG grup namanya Medan. Saya ulangi. Kami Medan ya. Kami Medan ini, udah nggak sini aja. Kami Medan ini, gitu. Apa di sini? Yang pertama disampaikan di sini itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI ya. Foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu. Kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit ya. Kantor sarang maling dan setan ada di situ tulisannya. Ya di sana. Itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana. Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti, ya di sana. Tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA, ya, yang dia sebagai admin Kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini ya. Masih banyak semuanya, di sana banyak membernya. Yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini, gitu ya? JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan
batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berceceran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga nyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98. Itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjara. Ada? Sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotovnya. Makanya kita mendapatkan bom molotovnya ini. Ya, bom molotovnya. Ya, ini bom molotovnya. Ada bom molotovnya sama pilok ini. Saya sampaikan nanti untuk buat tulisan pilok. Ada bom molotov itu. Dan bom molotovnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas. Ada mobil ini. Nah, kebakar ini, dilempar ini. Ya. Ini dilempar. Ini gambarnya nih, dilempar. Sehingga bisa terbakar itu ya. Tadi udah kelihatan gitu semua. Nah. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ ya. Ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin. Ya itu, yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina itu sana. Ada. Dan tersangka berikutnya yaitu WRP ya, WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov. Itu sana ada. Sudah, dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja. Ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini. Nah, yang tadi sampai rusak ini ya. Sampai dilempar ya. Dan ini salah satu gedungnya saja yang tapi kerusakan agak parah. Ini contoh aja seperti ini. Yang dilempar itu. Nah, itu akibat apa ini? Ya akibat tadi pakai pola, menggunakan pola hasut, pola hoax. Polanya itu yang digunakan ya. Pola yang digunakan seperti itu ya. Itu. Jadi ada sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti sudah di depan ini, ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka ada, sudah kita jadikan barang bukti. Dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari WAG Group tadi dia mengumpulkan uang ya untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000 ya, itu 500.000 sudah terkumpul ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita ya. Dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut berkaitan dengan itu ya di sana itu. Ada juga tadi yang saya tambahkan, ada fotonya yang sudah mengumpulkan. Fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KH tadi, KA tadi itu sedang mengumpulkan massa ya, mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan barang bukti, nanti kita jadikan untuk di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini yang kami sampaikan itu. Jadi untuk yang 4 orang dari Medan ya, dari Medan itu kita kenakan pasal 28 ayat 2 Yunto 45 di Undang-Undang ITE ya. Itu kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP itu. Ancamannya 6 tahun, makanya ditahan. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya kita tarik ke Barreskrim Polri ya, itu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Barreskrim Polri dalam kita melakukan itu. Itu teman-teman ya. Jadi ada pola tersendiri, yaitu pola anarkis dan vandalisme ya.
yang mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan di anarkis itu ya. Polanya dengan menggunakan hasutan maupun menggunakan model hoax tadi, ajakan di sana itu. Itu teman-teman yang untuk kasus Medan ya. Kasus Medan itu yang ada 4 orang tersangka. Mana tadi? Kemudian tersangka yang kelima ya, yaitu tersangka JH ya, tersangka JH. Sama polanya ya, yaitu dengan akibatnya itu adalah anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan ini sudah nanti kita tangani, kemudian diagetkan dari apa? Dari pola daripada hoax, pola daripada hasutan. Tersangka JH ini di akun Twitternya itu dia menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif, investor dari RT ya, RC dan pengusaha rakus itu. Ini ada di beberapa tweetnya. Ini tweetnya salah satunya ya, ini tweetnya ada. Sama juga barang bukti ada di depan ini, ada HP Samsung, ada fotokopi KTP, ada akun Twitter ya yang sudah diambil kata-katanya. Kemudian nanti kita jadikan barang bukti di sidang pengadilan. Ada hard disk, ada komputer, ada iPad itu, dan juga ada spanduk ya toh. Ada kaos warna hitam, kemeja, kemudian ada rompi ya, dan juga ada topi itu. Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu, milik yang bersangkutan, milik tersangka JH ini, dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya, menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara. Ini ada ya, dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita juntukan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancamannya 10 tahun ya di sana. Tadi tersangka kelima ya. Tersangka kelima. Kemudian tersangka keenam yaitu DW ya. Inisialnya DW. Ini dia sama ya. Juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun ya. Kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana ya, itu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana, tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti daripada ujaran tersebut yang disampaikan. Kita kenakan ya. DW ini punya akun Podoradong ini ya, @Podoradong ini. Ini kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita juntukan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ancamannya 6 tahun itu kan. Ini contoh yang sudah kita ambil barang buktinya ya, salah satu di Twitternya ya di sana. Itu salah satunya ya, dijadikan barang bukti. Kemudian berikutnya yaitu tersangka AP ya. Tersangka AP ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube ya. Dia
menyampaikan di Facebook dan di YouTube, banyak sekali beberapa yang disampaikan, misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwifungsi ABRI yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu sini. Kemudian juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah, ya, dan belas sebagainya. Dan juga negara sudah tak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru. Tuh. Ya, itu salah satunya di situ yang disampaikan oleh tersangka AP, ya, tersangka AP itu. Jadi barang bukti daripada tersangka AP ada flash disk, ada HP, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture, ya, yang nanti akan kita jadikan barang bukti itu. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 45A, ya, ayat 2. Kita juntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 46. Dan juga ada pasal 207 KUHP, dan ancamannya 10 tahun, ya, untuk tersangka AP ini. Kemudian berikutnya tersangka SN. Tersangka SN. Tersangka SN juga sama. Dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan belasungkawa demo buruh, ya. Saya ulangi, turut mendoakan berlangsungnya demo buruh itu. Jadi dia modusnya ada foto, ya, ada foto, kemudian dikasih tulisan, kasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini di salah satu poin. Ini kejadian di mana ini? Di Kerawang, ya. Tapi ini gambarnya berbeda, ya. Berbeda gambarnya. Ini salah satu, ada dua lagi, ada beberapa, ya, beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam contoh seperti ini juga, yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana, itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya, itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas itu. Ini tersangka yang SN, ya, tersangka SN. Ini tersangka terakhir, ya, 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya, inisial KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu loh, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan semuanya, ya, di sana. Yang itu yang tidak diperbolehkan, ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini, barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu, ya, di sana itu. Ya, tentunya semua level-level, sedang yang level pelaku di bawah
pengrusak sudah kita beberapa tangkap ya, dan kita sidik. Yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga. Siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Intinya saya hanya ingin mengingatkan sebagai pembina. Jadi dalam rangka menghadapi rangkaian unjuk rasa, ini penggelaran kekuatan sesuaikan dengan perintah dari Panglima TNI. Kota mana yang mendapat perintah, berapa banyak, dan perintahnya apa sesuaikan dengan perintah Panglima TNI. Saya sebagai pembina ada dua hal malam ini dan sebentar saja. Mulai besok pastikan mereka semua memahami, panggil komandan-komandan satuan bawahan dan komandan satuan bawahan kemudian meneruskan ke bawahnya lagi sampai dengan seluruh prajurit. Intinya adalah unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak setiap warga negara. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tetapi dalam penyampaian pendapat di muka umum ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum. Yang jelas mereka harus dan wajib untuk pertama menghormati hak dan kebebasan orang lain. Mereka unjuk rasa tapi mereka juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain yang tidak berunjuk rasa. Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang berlaku umum. Ketiga, tetap mentaati peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau pengunjuk rasa tidak mentaati pasal ini, maka dibubarkan. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Dan juga penyampaian pendapat di muka umum ini dilakukan di tempat-tempat terbuka yang merupakan fasilitas umum kecuali tempat ibadah, istana presiden, instalasi militer, terminal, airport yang semuanya adalah fasilitas umum. Jadi harus tahu anggota kita semua tentang ketentuan ini, khususnya tadi instalasi militer adalah perkecualian untuk unjuk rasa. Itu adalah tentang undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di samping itu, ada juga tindakan-tindakan yang sudah masuk kategori tindak pidana. Misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama terhadap orang atau barang. Itu sudah kena tindak pidana dan melanggar pasal 170 KUHP. Kalau tindakan kekerasan itu menyebabkan hancurnya barang atau orang luka-luka, naik menjadi 7 tahun. Kalau orang yang luka-lukanya berat, naik 9 tahun. Kalau orangnya sampai meninggal, 12 tahun. Nah, yang menarik dan perlu dikasih tahu kepada anggota kita semua, ada pasal KUHP yang berarti tindak pidana apabila masuk dalam kategori ikut serta melakukan tindak pidana, itu pasal 55 KUHP, atau membantu sebuah tindak pidana, itu pasal 56. Ini ada. Langsung saja yang pasal 56 membantu, dianggap membantu sebuah tindak pidana kalau kita
Misalnya sebelum tindak pidana itu terjadi, memberikan misalnya informasi, memberikan sarana prasarana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi misal tindak pidana adalah kekerasan terhadap barang, merusak fasilitas umum, menggunakan batu, yang memberikan batu itu kena. Makanya kalau ada yang pernah kita dengar, ada mobil mengangkut batu yang kemudian akan diberikan kepada mereka-mereka yang kemudian akan menggunakannya untuk merusak atau melukai, tindakan kekerasan, kena dia, berarti kena pasal 56. Kemudian saat terjadinya tindak pidana, saat terjadinya, apa tindakan yang dikategorikan sebagai membantu sebuah tindak pidana? Yaitu memberikan kesempatan, berarti memberikan kesempatan itu ya terjadi, kemudian memberikan fasilitas. Ini pada saat terjadinya tindak pidana. Dan ini harus diketahui dan ditaati. Karena apa? Ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, saya ingin seluruh satuan, baik yang dilibatkan, digelar oleh Panglima TNI di lapangan, maupun yang tidak digelar, agar mengetahui ini. Jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang mereka tidak tahu tetapi tidak bisa lepas gitu loh. Nggak bisa bilang, oh saya tidak tahu. Seperti yang pernah terjadi di tahun lalu. Ada pengunjuk rasa yang anarkis, berarti secara bersama melakukan tindakan kekerasan yang merusak, menghancurkan barang dan melukai orang, kemudian masuk lari ke salah satu instalasi militer di Jakarta. Ini sudah masuk ke dalam kategori tadi, dan ini pasti ada sanksinya. Ini terjadi tahun lalu. Bagi satuan-satuan yang tidak dilibatkan, tidak digelar oleh Panglima TNI, begitu ada terjadi unjuk rasa, apalagi kalau kita dekat lokasinya, selalu ditutup gerbang. Gerbang ditutup, pastikan komandan satuan punya kendali penuh terhadap gerbang ini. Jangan sampai kemudian ada di antara para pengunjuk rasa yang kemudian masuk nanti tersebar di sosial media seolah-olah memfasilitasi. Nanti dianggap kita membantu, apalagi kalau ternyata unjuk rasanya diwarnai dengan tindakan kekerasan tadi atau tindak pidana tadi, maka kita akan terseret-seret. Semua ditutup, gerbang tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh menggunakan fasilitas. Karena apa? Karena memang tidak boleh, kita tidak tahu. Katakan dengan sopan, dengan hormat kepada mereka yang ingin masuk, misalnya mau buang air kecil, mau apa, maaf Bapak Ibu, silakan menggunakan fasilitas umum yang ada di luar sana. Karena ini adalah satuan. Dan tidak boleh ada aksi unjuk rasa di dalam instalasi militer. Secara sopan. Dan dengan bahasa yang halus. Tetapi kita pun juga punya rasa kemanusiaan. Tetapi yang seperti apa? Misalnya ada yang pingsan di depan gerbang kita. Pingsan, apakah karena terinjak-injak atau karena apa, atau luka yang kemudian membuat yang bersangkutan ini tidak bisa berjalan, maka kita bisa membantu, memasukkan orang ini, korban ini, dengan disertai hanya satu pendamping, supaya apa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau sendirian dimasukin nanti bisa saja tersebar seolah-olah luka karena kita. Atau kalau masuk dengan didampingi banyak orang, nanti ada lagi
Bisa saja ada yang melihat bahwa ini satu tindakan untuk melindungi mereka. Tindakan kemanusiaan terukur. Hanya kepada mereka yang misalnya pingsan atau luka yang kemudian mereka tidak bisa berjalan, bisa. Kita masukkan, kita bantu, kalau kita punya fasilitas kesehatan, kita berikan pertolongan. Tapi setelah itu kita kembalikan lagi. Selebihnya tidak perlu. Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan, tidak perlu. Karena apa? Ya itu tadi. Kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa, dan mereka tidak memerlukan. Ingat, kemanusiaan kita harus punya definisi, yaitu yang benar-benar sangat memerlukan. Tapi di luar itu tidak. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang harus diketahui oleh kita semua dan seluruh anggota kita di bawah. Sehingga jangan sampai ada lagi penilaian, kesan seolah-olah kita melakukan satu bantuan kepada tindak pidana. Kalau kebetulan yang dibantu ini kemudian melakukan tindak pidana. Kita tidak